Selamat pagi, siang, sore, malam. Di video kali ini saya bakal membahas hal-hal yang menjadi identitas kota kelahiran saya, yaitu kota Lahat. Seperti yang telah disinggung tadi, video ini bertujuan untuk mengisi kekosongan nilai MPK saya agar peluang untuk lanjut S2 semakin tinggi. Dan saya harap video ini dapat bermanfaat buat orang sekitar, terutama mahasiswa yang ingin menambah informasi kota ini. So, daripada kalian gabut, gak ada gawean, terus rebahan, megang HP, install TikTok, nemu FYP, kamu nanya. Hehehe. Banyak banget tuh lihat di TikTok. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu nanya kenapa aku buat video ini. Iya, kalau orang nanya tuh jangan tanya balik. Ini ada video nganggur, bray. Tonton aja dulu, siapa tahu bermanfaat ya kan. Jadi inilah identitas-identitas nasional daerah Lahat yang jarang ditemukan di kota lain. Sebelum dibahas, saya jelasin dulu kalau ada 4 aspek identitas yang akan dibagi lagi menjadi sub-aspek agar lebih gampang dipahami. Karena kalau ribet, mending gak usah nonton video ini kan. Aspek pertama, simbol Kabupaten Lahat. Kita akan bahas dari hal paling dasar dulu, yaitu simbol kabupaten negara. Lambang kabupaten ini bakal sering kalian lihat kalau sampai di Lahat. Nah, jadi ini dia simbol kota Lahat. Bagaimana? Keren bukan? Ada detail-detail kecil yang digabungkan supaya menjadi satu kesatuan simbol bentuk perisai dengan tepi emas ini. Bahkan ada filosofi yang diproyeksikan dengan baik dan eksekusi yang mulus. Emang apa aja, Bang? Yang pertama, Bukit Tunjuk dan Bukit Barisan, melambangkan ciri-ciri khas geografi daerah Kabupaten Lahat yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, tanah yang subur dengan pemandangan yang indah. Kedua, padi dan kopi, melambangkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Simbol ini juga menunjukkan Lahat sebagai penghasil utama padi dan kopi. Padi berjumlah 17 butir bermakna Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kopi bergugus 8 bermakna Bulan Proklamasi. Daunnya berjumlah 19 lembar dan buahnya yang masak berjumlah 45 buah, melambangkan Tahun Proklamasi NKRI. Ketiga, 5 lapis sungai, melambangkan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Lahat sebanyak 5 sungai dan sesuai dengan jumlah sila dalam Pancasila. 5 sungai tersebut yaitu Musi, Lematang, Kikim, Mana, dan Lintang. Keempat, pita merah dengan garis tepi putih, bermakna bahwa Kabupaten Lahat adalah daerah perjuangan dengan masyarakatnya yang dinamis dan mempunyai semangat kepahlawanan. Kelima, moto Seganti Setungguan, merupakan prinsip hidup masyarakat dan rakyat daerah yang melambangkan pengertian persatuan yang kokoh, semangat gotong royong, setia kawan, berpendirian teguh, serta bertanggung jawab. Aspek kedua, adat istiadat. Setelah membahas simbol, kita bahas aspek yang lebih berat lagi. Lahat memiliki cukup banyak budaya yang tidak terlalu menonjol di daerah kota lain. Loh, emang apa aja sih, Bang? Pertama, pakaian daerah. Pakaian adat daerah Lahat sebenarnya menyesuaikan pakaian adat di daerah lain. Namun yang sering digunakan untuk acara penting seperti pernikahan, yaitu Aesan Gede dan Aesan Pasangko. Secara model keduanya hampir tak dapat dibedakan. Namun filosofi berkata lain. Aesan Gede melambangkan kebesaran, kemewahan, dan keagungan. Sementara Aesan Pasangko melambangkan keanggunan. Aesan Gede. Pakaian adat Aesan Gede hanya mengkombinasikan warna merah jambu dengan warna keemasan. Loh, Bang, kok cuma 2 warna? Karena kalau warnanya kebanyakan terus gak cocok, itu bukan agung, bray. Itu norak. Ntar filosofinya berubah ya kan, jadi gak enak didengar jatuhnya. Terus kedua warna tersebut diyakini sebagai cerminan keagungan para bangsawan Sriwijaya. Apalagi dengan perhiasan pelengkap macam bunga cempako, kembang goyang, kelapos, tandan. Lalu dipadukan dengan baju dodot serta kain songket lepus bermotif napan perak. Dan kepalanya dipakai mahkota Aesan Gede. Beuh, cakep banget buat yang makai ya kan. Makin mau nikmati lagi acara itu. Cukup jelasin gede-gedenya. Sekarang kita ke Aesan Pasangko. Untuk kombinasi warna pakaian hampir sama dengan Aesan Gede. Namun secara penampilan, pakaian adat Aesan Pasangko terlihat lebih sederhana. Pakaian laki-laki menggunakan songket lepus bersulam emas, jubah motif tabur bunga emas, selempang songket, serta songkok emas menghiasi kepala. Sementara perempuan menggunakan teratai penutup dada, baju kurung merah bertabur bunga bintang emas, kain songket lepus sulam emas, serta hiasan kepala berupa mahkota Aesan Pasangko. Diharapkan orang yang memakainya terlihat anggun dan merasa percaya diri atas kehadirannya dalam acara tersebut. Kedua, tarian daerah.
nggak cuma enak dilihat, tapi tarian-tarian yang menonjol di lahat punya artinya masing-masing. Maka dari itu diharapkan para penarinya dapat memahami arti tersebut sehingga performa yang ia bawakan lebih maksimal. Ada banyak ragam tarian di Kabupaten Lahat, tapi saya hanya membahas 4 tarian yang udah cukup lama usianya dan masih ditarikan hingga kini. Pertama, tari erai-erai. Merupakan tarian rakyat yang dibawakan oleh remaja pada acara pernikahan ataupun panen kopi. Erai-erai berasal dari kata serumpun serai yang memiliki arti walau batangnya terpisah namun tetap satu rumpun. Keunikan tari erai-erai adalah arah kaki yang selalu diikuti oleh gerakan tangan. Tuh, arahnya sama kan? Terkadang, para penari ini mengajak tamu untuk ikut menari di atas panggung, dan dalam beberapa kesempatan, mereka mendendangkan pantun secara bersahutan dalam bahasa Lahat. Lah bang, itu dia tidak ngajak tamu undangan buat nari? Kak, itu acaranya buat lomba. Kalau mau lihat tamu ikutan mah, tonton ini aja. Tuh, mempelai wanitanya juga diajak kan? Dan para penari ini bisa juga ngajak tamu undangan untuk ikutan. Terus yang kedua ada tari gegerit. Tari gegerit. Iya, tulisannya tari gegerit lah. Tari gegerit merupakan tari tradisional Lahat yang menceritakan tentang perjuangan kaum perempuan dalam menghadapi penjajahan. Karena secara etimologi, kata gegerit dapat diartikan dengan lelah atau capek, atau sepadan artinya dengan kata kaku. Hal itu mengacu pada gerakan tari gegerit yang cenderung kaku. Biasanya dibawakan dalam acara pernikahan atau acara pembuka pada beberapa tempat sebelum masuk ke acara inti. Tuh bisa dilihat dalam gerakan tangan ini kagak ngemulai noh. Dan gerakan yang kaku itu rata-rata akan terus bertahan hingga acara selesai. Yang ketiga, Sangkan Sihe. Sebutan untuk tarian selamat datang. Sangkan Sihe merupakan tari tradisional Lahat yang mengungkapkan kegembiraan atau tarian selamat datang kepada tamu istimewa yang hadir di Lahat. Sangkan Sihe ditarikan oleh 3-7 orang penari. Bisa lebih dari itu, tapi harus berjumlah ganjil. Itu dikarenakan satu penari bertugas untuk memegang kotak yang berisi kapur siri sebagai kudapan untuk acara penyambutan tersebut di akhir tarian. Lalu yang keempat, tari siwar. Ini tarian goks parah sih. Percayalah, kalau kalian bosan dengan 3 tarian tadi, tari siwar bisa jadi alternatif yang greget abis. Dengan modal senjata siwar yang seperti ini, kita bisa cosplay jadi Master Limbab coy. Kenapa bisa begitu? Ya karena rata-rata gerakan tari siwar selalu meletakkan senjata siwarnya di jari jempol. Berdasarkan asalnya, tari siwar merupakan tarian sakral yang melambangkan bagaimana dulu menaklukkan penguasa sakti yang zalim dan sewenang-wenang. Ketiga, rumah adat. Rumah adat Lahat disebut sebagai rumah bakti atau artinya lama yang memiliki konstruksi bangunan berupa rumah panggung. Atap rumah bakti terbuat dari piabung atau gerumpai yang bentuknya mirip dengan rumah Minang. Rumah bakti terbuat dari kayu medang deriang atau cemare yang dapat bertahan hingga ratusan tahun. Tetapi ada pula yang menggunakan bambu.
Di depan rumah terdapat ukiran menggunakan gubang yang merupakan sejenis pisau arit dengan bagian mata pisau berada di luar, bukan di dalam. Bentuk ukiran memiliki karakteristik muncak rebung dan pakis kayu. Keempat, bahasa. Bahasa Lahat adalah sebuah bahasa rumpun Melayu yang ada di daerah Sumatera Selatan. Bahasa ini mempunyai banyak kemiripan dengan bahasa-bahasa daerah yang berada di sekitarnya, sehingga tidak aneh jika suatu daerah di Sumatera Selatan menyebut sebuah benda maupun kata kerja yang mirip dengan bahasa Lahat. Jika bingung membayangkannya, bisa disimak video pendek ini yang menggunakan bahasa Lahat. Dek, dari kapan lu aja susah, Dek? Aduh, Susah dilupakan maksudnya. saya baca nak kakak ni. Itulah. Kenapa lah itu kak? Nak membuat surat keterangan tidak mampu melupakanmu. Baca nak kawan ni kak. Wih ni kami kabar ni berbetineran benar di dunia orang ngasih ke kabar ni Ubat mengesang sangat keti kabar ni Ulas cenderung tu jem penerbangan kabar ni. Woi untung ada jem galak ke kabar ni Ini dia musuh. Ini enggak bajolan esok yang neraka. Kelima, lagu daerah. Lagu daerah Lahat juga melimpah dan enak didengar. Merupakan lagu daerah yang sering dinyanyikan dan populer di Lahat. Kebanyakan tidak diketahui siapa pencipta dari lagu daerah ini. Berikut lagu daerah khas Lahat, yaitu Dendam Belipat, Umak Jauh di Rantau, Ribang Kemambang, Petang-petang, Dirut, Mutik Pihawan, Tandelapan, Sayang Selayak, Amu Gindu, dan masih banyak lagi lagu yang dapat dinyanyikan. Wow! Ya, walaupun ada kecampur dengan daerah lain, tapi lagunya masih familiar kok dengan bahasa Lahat. Keenam, suku, kondisi geografis, dan mata pencaharian. Suku Lahat atau sering disebut sebagai Jeme Lahat terbagi ke dalam 4 kelompok yang dahulu disebut dengan kelompok Leki Pali, kepanjangan dari Lematang, Kikim, Pesemah, dan Lintang. Komunitas masyarakat suku Lahat sebagian besar tinggal di daerah pegunungan atau area perbukitan yang subur. Di bagian barat dan selatan terdapat gugus pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Gunung Dempo dengan ketinggian 3.159 meter di atas permukaan laut. Karena tinggal di wilayah yang subur, sistem mata pencaharian hidup masyarakat suku Lahat adalah bertani. Banyak di antara mereka mengusahakan tanaman perkebunan jenis tanaman keras seperti tanaman karet, kopi, ataupun cengkeh. Mereka juga menanam padi, sayur-sayuran, dan palawija. Ada juga yang beternak ikan sebagai mata pencaharian hidupnya. Dan bagi komunitas suku Lahat yang tinggal di wilayah perkotaan, biasanya mereka berdagang sebagai mata pencaharian hidupnya. Aspek ketiga, makanan khas. Dari tadi bahasanya cukup nguras otak ya. Sekarang kita nikmati makanan khas yang sering dijumpai di kota Lahat. Dari sektor makanan, di posisi pertama ada hehancang teung. Nah, makanan ini adalah terong bulat yang ditumis lalu disajikan dengan rempah-rempah, jarang ditemukan saat hari biasa dan biasa dimasak saat hari istimewa seperti kondangan. Tapi tenang, jangan kecewa. Ada gulai ayam nanas yang menjadi salah satu khas makanan daerahnya sekaligus rekor sajian terbanyak kelas dunia. Hari ini kami, tim Museum Rekor Dunia Indonesia, kembali menjadi saksi atas terciptanya sebuah rekor baru, yaitu sajian ayam nanas terbanyak dan juga sajian sambal tempoyak terbanyak. Dengan permohonan maaf, dengan bangga kami anggap rekor hari ini sebagai rekor dunia. Kemudian tempoyak durian, yaitu durian fermentasi yang sering dijadikan pendamping kuah ikan, pindang, ataupun sambal. Disusul oleh lemang, yaitu ketan yang ditaruh dalam bambu kemudian dibakar di atas kayu bakar dalam rentan waktu tertentu. Dan lenggang, yaitu olahan dengan bahan dasar tepung terigu dan olahan ikan yang disiram dalam cuka pedas. Lalu di sektor jajanan, ada kue lumpang, yaitu kue yang dibuat mirip penumbuk padi pada zaman dulu. Memiliki tekstur yang kenyal dan manis di mulut. Lalu kue panco, yaitu kue yang dibuat dengan adonan dasar seperti tepung, telur, gula, dan sebagainya. Kemudian dipanggang dalam cetakan khusus dan terkadang dikasih susu coklat kental manis. Lalu lempok durian, kata lain dari dodol, kue yang diolah dengan durian dan campuran gula aren hingga mengeras. Selanjutnya ada lapis legit, yaitu kue tepung terigu yang ditumpuk dan dibiarkan mengeras hingga menjadi kue dengan kombinasi 2-4 warna berbeda.
Terakhir di sektor minuman, ada kopi Robusta Lahat, yaitu kopi dengan tekstur rasa yang pekat, cocok untukmu yang perlu dengan suntikan energi karena kopi Robusta mengandung kadar kafein yang tinggi. Lalu ada jamu rasa, yaitu obat bentuk cair yang terbuat dari kelompok tanaman apotik alami, dapat meredakan gejala penyakit ringan atau memperkuat imun tubuh. Lalu ada bandrek, hampir sama dengan jamu, bedanya bandrek bisa lebih bervariasi karena dapat ditambahkan dengan susu ataupun telur mentah. Dan yang sering kalian temui yaitu jus buah. Buah yang di jus, blender, dicincang atau apalah sebutan kalian supaya buah tersebut dapat dikonsumsi dalam bentuk cairan. Aspek keempat, tempat wisata. Setelah kenyang jelasin aneka kuliner di Lahat, sekarang kita mau jalan-jalan nih. Di sini saya sudah bagi tempat wisata yang cocok buat kegemaran masing-masing. Buat yang suka belajar sejarah, ada Megalitikum Tinggi Hari 1, Tinggi Hari 2, dan Tinggi Hari 3, serta Taman Batu Organik. Atau tidak terlalu suka belajar sejarah, mau jadi pecinta alam? Tenang aja, di sini kita ada Bukit Serelo, Bukit Besar, Curug Bulu Lahat, Curug Maung, Air Terjun Tangga Manik, Air Terjun Goa Mata, Gerincanyo Lahat, Taman Seribu Bunga Rumpon Cabe, Pelancu Ulak Pandan, Rumah Pohon Jomblo, Puncak Gugah, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek di Google, itu ada banyak banget. Demikian atas video informasi yang saya buat. Gimana setelah menonton video ini? Apakah rasa banggamu menjadi semakin kuat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan, penyampaian, atau hal yang mengganggu dalam video ini. Saya Sanfrik DiCaprio dari SK1C MPKA pamit undur diri.